Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu kembali dan saya akan membaca kebenaran firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kesulitan yang dihadapi seorang manusia adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sangat sulit dia mengucap syukur ketika dia menghadapi masalah, ketika ekonominya morat-marit, ketika dia terbaring di rumah sakit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Berarti dalam segala hal, ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita menghadapi masalah, ketika saudara juga ekonominya sedang morat-marit, mungkin juga sedang menghadapi pergumulan yang lain, mungkin saudara sedang dihina oleh orang, mungkin saudara sedang difitnah oleh orang, mungkin saudara sedang dicaci maki oleh orang. Loh, bagaimana gue bisa mengucap syukur, Pak? Gue lagi situasinya begini. Nggak maulah saya bersuka cita. Weh, salah. Kata firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam segala hal, bukan hanya satu hal, berarti segala-galanya kita mengucap syukur. Ketika kita sehat, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan bonus di kantor, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita membangun rumah baru, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika juga, gimana Pak? Kalau lagi susah mengucap syukur juga, sanggup nggak? Saya percaya saudara akan sanggup. Saya percaya saudara akan sanggup untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul khotbah saya ini, keuntungan mengucap syukur. Nah, mengapa kita mengucap syukur dan apa keuntungan kita kalau mengucap syukur? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang positif. Kita akan menjadi pribadi yang positif kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan kepada saya adalah sesuatu hal yang positif. Kalau Tuhan izinkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi saya, kita percaya itu adalah positif. Ada rencana Tuhan yang lebih indah, ada rencana Tuhan yang lebih baik, ada rencana Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Bahwa kalau kita mengucap syukur dalam segala hal itu, berarti di sini kalau kita memiliki pikiran positif, di situ mujizat Allah akan nyata di dalam hidup kita. Di situ berkat Allah akan nyata di dalam hidup kita. Di situ akan Tuhan kerjakan segala perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Aminnya agak sulit, Pak. Gimana gua amin, Pak? Lagi begini hidup saya. Saya mau katakan, harus kita berkata amin. Yang kedua, keuntungan apa yang kita dapatkan kalau mengucap syukur? Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Mungkin kita berkata, lah saya sudah dewasa. Pak, saya kan sudah tua. Betul. Tetapi apakah saudara dewasa di dalam Tuhan atau tidak? Apakah saudara dewasa melalui iman saudara? Apakah saudara dewasa iring Tuhan atau tidak? Karena banyak orang berkata, saya sudah iring Tuhan, Pak. Sejak kecil, saya sudah iring Tuhan, Pak, sejak dari kandungan mama gua. Ya betul, saya percaya itu. Tetapi belum tentu dewasa di dalam Tuhan. Walaupun kita, mungkin sama rambut kita sudah ubanan ya. Belum tentu saudara akan dikasih Tuhan dewasa di dalam Tuhan. Orang yang menjadi pribadi yang semakin dewasa, saudara aku dikasihi Tuhan, apapun yang dihadapi, apapun masalahnya, apapun yang dia lakukan, saudara aku dikasihi Tuhan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin hari ini masalah di rumah tanggamu,
Mungkin hari ini, mungkin seorang ibu yang sedang menonton acara ini, mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya nggak kuat lagi. Pak Pendeta nggak kuat lagi menghadapi ini. Suami gua pergi Pak Pendeta. Aku takut lagi. Woi, datang kepada Tuhan mengucap syukur. Saudara pasti akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara akan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Mana aminnya? Gimana gua amin nih Pak Pendeta? Nggak pernah kena. Hari ini percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa keuntungan kita kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yang ketiga yang bisa saya sampaikan kepada kita, kita menjadi pribadi yang semakin tenang. Katakan bersama dengan saya, menjadi pribadi yang semakin tenang. Mana suaranya? Oh, nggak kedengaran, nggak apa-apa. Kita harus menjadi pribadi semakin tenang. Kita menghadapi apapun kita tenang. Kita berkata, karena saya tahu ada Tuhan saya yang memberi ketenangan kepada saya. Raja Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kan ada lagu puja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita mendapat ketenangan. Kita mendapat sukacita. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Katakan bersama dengan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Enggak, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Ketika kita berada dalam masalah, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan pasti akan ada di sana. Dia menolong kita, dia cari jalan keluar. Makanya jangan pernah takut mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya ambil kesimpulan dari khotbah saya ini. Mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena orang yang mengucap syukur, dia menjadi pribadi yang positif, dia akan mendapatkan ketenangan, dan dia mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.